Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meluruskan yang bengkok. Yang harus diluruskan apa saja? Yang diluruskan itu adalah pertanyaan dari orang-orang yang berbau ateis, sekalipun dia Islam. Tapi kadang-kadang pertanyaannya itu berbau ateis. Apa katanya? Siapa yang menciptakan Allah, katanya. Nah, kenapa dia menanyakan siapa yang menciptakan Allah? Dia tanya, Tuhan itu ada nggak? Ada. Siapa yang menciptakannya? Mengapa orang ateis itu menanyakan siapa yang menciptakan Allah? Karena dia terbiasa dengan hukum materialisme. Benda ini berasal dari benda yang ini. Siklus. Benda ini berasal dari benda yang lain. Disangkanya Allah itu benda. Maka pertanyaannya, siapa yang menciptakan Allah? Nah, menurut mereka itu pertanyaan yang logis. Nah, sekarang coba tanya kepada mereka yang ahli matematika. Bagaimana angka yang begitu banyak, beribu-ribu angka? Oh, adanya kebetulan. Nah, jadi kebetulan angka itu ada. Nah, siapa yang menciptakan angka-angka itu? Apakah dia kebetulan ada? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tanyakan kepada ahli matematika itu. Apa yang ditanyakannya kepada kita? Umpamanya dia menanyakan bahwa dari mana munculnya Allah itu? Siapa yang menciptakan? Dari mana munculnya Allah itu? Allah dari mana? Sebetulnya pertanyaan dari mana itu tidak cocok ditanyakan kepada Allah. Karena pasti kita akan menunjukkan tempat, sedangkan Allah itu tidak bertempat. Tapi tidak mengapa kita jawab, dari mana datangnya Allah itu? Menurut materialisme, yang satu berasal dari yang lain, yang satu berasal dari yang lain. Telur berasal dari ayam, ayam dari telur. Jadi terus berasal. Nah, kalau Allah itu berasal dari mana? Siapa yang menciptakan Tuhan? Itu katanya. Nah, sekarang tanyakan kepada ahli matematik itu, siapa yang menciptakan angka 1? Dari mana angka 1 itu? Oh, angka 1 memang ada sendirinya, tak diciptakan. Nah, sedangkan angka 1 saja Anda percaya bahwa dia muncul dengan sendirinya, hadir dengan sendirinya. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Maha Hadir, muncul dengan sendirinya, tak tergantung kepada apapun. Dia Maha Independen. Nah, inilah yang ditakutkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, supaya orang-orang Mujassimah itu jangan muncul, karena Mujassimah itu membawa paham kekafiran. Materialisme itu membawa kekafiran yang merusak akidah. Karena itu muncullah sekarang perdebatan bagaimana menerangkan supaya generasi muda bukan menjadi generasi yang kufur, bukan generasi yang gelap akidahnya, tapi yang terang akidahnya. Nah, yang lucunya adalah yang terang, yang gelap akidahnya ini justru kadang-kadang pemikiran komunis, ateis, materialisme ini kadang-kadang muncul dari orang Islam itu sendiri. Mereka beriman Islam, mengerti bahasa Arab, akan tetapi mereka telah terkontaminasi oleh pemikiran ateis yang mujassimah, yang serba benda. Nah, ini sedikit ada. Kemudian tentang tidak tahu tadi. Oh, jadi Malaysia, kalau gitu Allah, ahli Asy'ariyah itu paham Allah Ta'ala mendengar dan melihat, dan mendengar tak tahu hakikat. Tidak tahu itu hakikat kun sifatih. Nah, tapi tidak ada ulama Asy'ariyah yang kata tak faham mendengar dan melihat itu apa. Tidak ada gitu. Semua ulama Asy'ariyah fahamlah apa makna mendengar dan apa makna melihat. Nisbah di kita makhluk. Jadi kalau makhluk mendengar, Allah mendengar, ada bedanya sedikit sih. Bedanya apa? Bedanya kalau manusia ini mendengar, melihat, sedangkan Allah maha mendengar. Kita sun 1000 kali maha mendengar pun tak cukup. Tapi karena tak ada bahasa yang mampu merangkum kata-kata yang amat sangat seperti itu, dipakai sajalah af'alut tafdhil, sangat
atau asyaddu, bahwa Allah itu maha melihat. Kalau manusia melihat, Allah maha melihat. Manusia mendengar, Allah maha mendengar. Tapi bukan pula manusia bertangan, Tuhan tuh maha bertangan. Bukan begitu. Karena itu sudah jasad, mujassimah jadinya. Tapi ini mendengar. Manusia mendengar, Allah maha mendengar. Manusia melihat, Allah maha melihat. Itu. Jadi itu bedanya. Kalau maha itu tiada terhingga. Banyak lagi bahasa-bahasa yang lain. Rumah besar, Allah maha besar. Nah, besar manusia, besarnya makhluk, besarnya bumi, matahari besar. Sedangkan Allah maha besar. Galaksi besar, Allah maha besar. 1000 pun kata maha kita ucapkan belum cukup untuk sempurna kita menyebutkan maha besarnya Allah. Tapi untuk menghemat bahasa kita pakai saja satu maha. Allah maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manusia mendengar, Allah maha mendengar. Allahu Akbar. Lanjut kita dengar. Nah, mendengar dengan sifat pendengaran yang Allah Ta'ala letak pada adabnya di telinga, dan melihat dengan sifat penglihatan yang Allah Ta'ala letak pada adabnya di dunia ni. Sekarang kita ni di dunia ni di anak mata, deria mata, deria telinga. Hakikat kita sendiri apa, hakikat penglihatan dan pendengaran itu pun hak kita sendiri pun kita tak tahu. Cuba kita buat keluar daripada diri kita apa hakikat kunhi. Tu makna hakikat. Jadi jangankan yang di Allah, yang di kita pun kita tak tahu apa kunhi, hakikat. Dia panggil sifat pendengaran dan penglihatan yang di kita. Mimba hakikat pendengaran kita pun kita tidak tahu. Hakikat penglihatan kita tidak tahu. Kita hanya melihat sepintas dari luar. Ada apa di dalamnya sebalik yang kita lihat itu kita tidak tahu. Tapi kalau Allah maha tahu. Allahu Akbar. Betapa pentingnya kita mendalami sifat 20 ini. Kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diulang-ulang oleh Al-Ghazali. Siapa yang mau mengenal kerumitan, kehebatan dirinya yang diciptakan oleh Allah, maka dia akan mengenal kekuasaan Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, itu kesimpulan, itu bukan hadis. Dulu memang Hamka mengatakan hadis, tapi setelah dilacak oleh teman-teman itu bukan hadis, tapi kesimpulan dari banyak-banyak pemahaman dari Al-Quran dan hadis. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, cik-cik dan puan-puan dimanapun berada, apa di Indonesia, di Malaysia, saya mengharapkan supaya kita semua membentengi anak, keluarga kita, generasi kita, supaya jangan menjadi yang lemah akidahnya. Sebagaimana firman Allah, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا. Hendaklah cik-cik puan-puan merasa cemas seandainya meninggalkan anak cucu dan keturunan yang lemah imannya. Khafu alaihim, hendaklah merasa cemas terhadap mereka. Wattaqullah, karena itu dekatkan diri kepada Allah, kita kenalkan Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaklah kita merasa cemas kalau di belakang kita nanti kita tinggalkan generasi yang lemah imannya. Mungkin dia boleh kuat, dia punya ekonomi kuat, dia punya tubuh, dia punya jasmani, tapi mungkin tak kuat dia punya iman. Nah, inilah yang dikerjakan, yang diintai oleh orang misioneri, oleh orang-orang ateis, orang-orang liberal. Mereka coba untuk menggerogoti akidah Islamiyah ini. Yang paling parah itu orang liberal.
dia terpengaruh dengan ajaran-ajaran barat. Dia lupa bahwa ajaran Islam itu luas sekali, bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan akidah mengenal Allah, tapi juga tentang kehidupan sehari-hari, tentang adat budaya. Sebagaimana disebutkan oleh Harjib, Islam is indeed much more than a system of theology, it's a complete civilization. Islam itu bukanlah hanya merupakan akidah ibadah ke masjid belaka, tidak, but it's a complete civilization. Dalam Islam itu lengkap dengan peradaban-peradabannya, karena Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan, dan kemudian ayat-ayat dalam Al-Quran banyak sekali tentang peradaban. Kemudian kalau kita pelajari alam semesta ini, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 30, awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Tidakkah orang-orang kafir, tidakkah mereka dahulu pernah mengadakan penelitian bahwa langit dan bumi, artinya matahari dan bumi dulu nyatu. Lalu Allah pisahkan bumi kita ini dari matahari. Lalu Allah berikan di bumi ini air, dan Allah jadikan kehidupan itu disebabkan karena ada air. Jadi di mana ada air, di sanalah kehidupan terjadi di muka bumi. Kalau tidak ada air, macam padang pasir yang panas di Libya, gurun Sahara 60 derajat Celcius dia punya panas, maka tidak ada kehidupan di sana. Tetapi kalau bisa didatangkan air, kalau mampu, kalau boleh mengadakan air, akan ada kehidupan di sana. Nah, termasuk pohon-pohon sebagaimana di Cina sekarang, juga sebagian di Arab Saudi sudah mampu mendatangkan air ke tengah gurun, bahkan lautan bisa dibawakan ke daratan dengan teknologi yang semakin maju sekarang. Nah, kita dengarkan sedikit ini teman-teman dari Malaysia, para ulama-ulama yang hebat-hebat. Jangan sampai terjadi disebut dengan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u al-ibad wa la yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi 'alimun ittakhazan nasu ru'usan juhalan. Jangan sampai kita terangkat kepada pemimpin yang tak beriman, pemimpin yang jahil, yang tak mengerti tentang sifat 20. Bila aulalah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita isbat Allah Taala bersifat dengan sifat pendengaran dengan dilalah iltizamiyah. Dia faham daripada ayat-ayat Quran itu dengan dilalah iltizamiyah. Sebab itulah Asy'ariyah tidak mengkafirkan Mu'tazilah yang mengingkari sama' dan basar. Sebab sama' dan basar ini tidak ada dengan secara dilalah mutabaqah, hanya dilalah iltizamiyah. Tetapi kalau dikatakan mengingkari Allah mendengar dan melihat, ini bahaya. Karena mendengar dan melihat ini sepakat semua. Tidak ada satu firaq, bahkan bukan Asy'ariyah di kalangan ahli sunnah wal jamaah saja, bahkan firaqil islamiyah tidak ada satu pun yang mengingkari Allah itu mendengar dan melihat. Nah, baiklah encik-encik dan puan-puan, saudara-saudara sekalian, ini perbincangan tentang dialog ini luar biasa di Malaysia dan Indonesia. Ini menambah wawasan kita melalui YouTube dan melalui medsos, dapat kita mendengar bersama. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali? Dari mana datangnya perintah dari Allah turun ke Nabi? Dari sawah turun ke kali, dari kali turun ke Teban. Perintah itu dari Allah turun ke Nabi, dari Nabi turun ke umat. Nah, biasanya orang Melayu mengakhiri dialog, diskusi biasanya dengan syair-syair, dengan pantun-pantun yang menarik, sesuailah dengan budaya Melayu. Takkan Melayu hilang di bumi. Kalau ada sumur di ladang, perigilah. Kalau ada perigi di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau video saya ini kurang panjang, minggu depan saya sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maratan ukhra, sekali lagi, arju minkum atfan in wajadtum fiha khata'at wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.